Selamat pagi, saudara-saudara. Bagaimana kabar kita semua? Sehat-sehat ya? Kita akan kembali menghadap Tuhan di hari Rabu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, di hari Rabu ini kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk memuji dan memasyurkan nama-Mu Tuhan. Di tengah lika-liku kehidupan yang hendak kami jalani hari ini Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Rabu kali ini, 25 Agustus 2021, bertajuk Pujilah dan Masyurkan Tuhan. Teks bacaan diambil dari kitab Mazmur 117 ayat 1, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Saudara-saudara, pembedaan sering terjadi dalam kehidupan. Tidak secara nyata tertulis, tetapi pembedaan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Ada yang menganggap dirinya sebagai satu kelompok dengan orang lain karena sukses, karena keberhasilan, atau mungkin juga karena kesukuan, atau yang lainnya, saudara-saudara, yang berakibat timbulnya sekat-sekat yang memisahkan satu sama lain. Lebih lagi jika ada yang menganggap dirinya lebih saleh, lebih suci dari orang lain, sehingga mengucilkan orang yang dianggapnya tidak saleh, tidak suci. Menganggap dirinya lebih layak dalam beribadah dan menganggap orang lain tidak layak dalam menyembah, memuliakan Tuhan. Benarkah demikian, saudara-saudara? Hal ini mesti disingkirkan. Seharusnya tidak ada dalam diri kita. Allah sendiri tidak membeda-bedakan dan Allah sendiri juga tidak diskriminasi terhadap semua bangsa. Sebab bagi Allah, Dia tidak memilih bahwa hanya orang baik sajalah yang mendapat matahari. Orang jahat pun mendapatkan matahari. Demikian juga hanya orang yang tidak baik sajalah yang mendapatkan hujan. Orang yang baik pun menikmati hujan. Adil bukan Allah? Nah, saudara-saudara, di hadapan Allah semua orang itu sama. Sama-sama menerima belas kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dan semua orang berhak, berkewajiban memuji Tuhan. Tidak ada orang yang layak dan tidak ada orang yang tidak layak memuji Tuhan. Semua dilayakkan memuji Tuhan. Itulah yang diserukan dari kitab Mazmur 117. Ajakan bahwa kita semua memuji Tuhan. Ada pengalaman yang indah saat malam sebelum dini hari almarhum Pak Samit, Pak Andreas Samit meninggal. Sekalipun dia dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, saya meminta kepada keluarga lagu apa yang disenangi oleh almarhum. Pada saat itu saya bilang, lagu apa yang disenangi oleh Pak Samit? Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci Tuhan Allah. Itu lagu yang disenangi. Dan saya berpikir, oh ya, bahwa Allah itu suci. Setelah kami bernyanyi dan berdoa, ada linangan satu tetes air mata di pipi kiri Pak Samit.
dan menurut saya, sekalipun dia tidak sadarkan diri, masih ada hatinya untuk memuji Tuhan. Ini satu contoh saja. Nah, saudara-saudara, semua orang layak memuji Tuhan. Semua bangsa layak memuji Tuhan. Orang Yahudi tidak dapat mengatakan bahwa hanya mereka saja yang memiliki dan punya hak memuji Tuhan. Jika Allah memakai mereka sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran Allah ke seluruh dunia, itu bermaksud supaya semua bangsa memuji Allah. Bahkan semua suku bangsa memegahkan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan menjadi bersikap eksklusif kita, yang menganggap bahwa hanya Allah milik kita saja. Orang lain juga memanggil Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika eksklusif kita miliki ada dalam diri kita, sebenarnya itu bukan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Sebab Allah tidak mendiskriminasikan semua orang. Allah justru memilih umat pilihannya, Israel, menjadi alat Tuhan agar lewat umat Israel semua bangsa memuji Allah. Keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan menjadi alasan utama mengapa kita memuji dan memegahkan Tuhan. Saya ulangi, keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan itu menjadi tolok ukur, alasan utama kita memegahkan dan memuji nama Tuhan. Mazmur 117 inilah yang kemudian dikutip oleh Paulus di Roma 15 ayat 11. Supaya sekalipun kita memiliki kelebihan, kita menanggung kekurangan orang lain, atau ketika kita memiliki kekuatan, kita dapat menanggung kelemahan orang lain. Bukan malah mengucilkan atau membedakan, mengelompokkan diri kita hanya kepada sesama menurut pemikiran kita. Mereka mendatangkan keuntungan bagi kita dan menjauhkan orang yang menurut kita hanya merugikan kita. Saudara-saudara, ketika kita dapat menanggung kelemahan dan kekurangan sesama, tentu kita sendiri juga memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga kita ditugaskan saling melengkapi, saling bahu-membahu satu sama lain. Supaya dengan demikian kita bisa bersama-sama memuji dan memegahkan nama Tuhan. Saudara-saudara, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Hai segala suku bangsa, juga hendak menekankan kebersamaan dalam memuji Tuhan sebagai umat ciptaan. Imago Dei, segambar dan seturut serupa dengan Allah. Memuji dan memegahkan Tuhan merupakan panggilan iman kita semua suku bangsa. Sehingga alangkah indahnya apabila dari keragaman suku, keragaman bahasa, lahirlah respon pujian memuliakan Allah dengan segenap hati. Dan setiap orang, kita, memiliki kerinduan melihat ini sebagai visi hidup kita. Visi itu hanya dapat digenapi bila kita bisa menjalankannya, melakukannya dengan misi, yaitu menyaksikan bahwa Kristus saja bisa tekun dan setia, maka kita pun juga tekun dan setia mengikuti Allah. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, tetap semangat dan patuhi ikuti protokol kesehatan. Kita bersatu dalam doa. Kami sembah syukur ya Tuhan,
memuji dan memegahkan nama-Mu lewat kehidupan kami hari ini. Didik kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam lintasan peristiwa yang kami jalani hari ini, dalam nama Yesus kami memohon. Amin.